Tak terkendalinya pertumbuhan jumlah pengguna kendaraan roda 2 memicu kemacetan yang semakin parah di ibu kota. Untuk mengatasinya, Menteri BUMN Dahlan Iskan memunculkan ide jalur khusus motor di jalan tol. Ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Jasa Marga kini tengah mengkajinya. Namun, akan efektifkah program tersebut dan bagaimana pandangan dari mata pengamat transportasi dan juga masyarakat? Berikut ulasannya. Bicara lalu lintas di Jakarta, pasti yang pertama terlintas adalah mengenai kemacetan. Kemacetan di Jakarta semakin kronis dengan bertambah banyaknya kendaraan, terutama pengendara roda 2. Lebih dari 60% jumlah kendaraan adalah motor. Belum lagi jumlah sepeda motor yang tiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Pertumbuhan laju kendaraan roda 2 yang sulit dibendung ini pula lah yang mendasari tercetusnya ide Menek BUMN Dahlan Iskan akan adanya jalur sepeda motor di jalan tol seperti di Bali. Ide ini merujuk pada penghitungan jasa marga di tol Bandara Ngurah Rai Bali yang lebih menguntungkan setelah motor diizinkan masuk. Lalu bagaimana pendapat masyarakat mengenai ide Dahlan Iskan tersebut? Dengan adanya tol ya jadi bisa mempercepat juga, cuman kalau misalnya ada yang dikorbankan jalur mobilnya berarti ada yang dikorbankan dong. Kalau misalnya dibuat lagi sih kita setuju, cuman kalau ada yang dikorbankan jalur mobil, sedangkan mobil udah macet ya, jadi tambah parah malah. Jangankan bicara masalah di jalur tol dulu, ini busway aja yang diambil jalur kami yang mobil gitu. Itu juga bukan jadi masalah kan, apa yang terjadi bukannya mengurai kemacetan di jalan raya, tapi justru jadi beban macet lagi gitu. Konon lagi ini motor naik ke jalan tol, orang jalan tol aja nggak cukup untuk mobil kan gitu. Direktur Operasi Jasa Marga Hasanuddin memperkirakan kebutuhan anggaran pelebaran jalan tol untuk lajur motor mencapai sekitar 10 miliar rupiah per kilometer. Nantinya lajur tersebut dibangun sepanjang bahu jalan. Meski demikian, hanya ruas-ruas tol radial saja yang bisa dibangun lajur khusus motor, di antaranya tol Bogor Cawang dan Cikampek Halim. Sementara ruas tol dalam kota tidak memungkinkan karena adanya keterbatasan lahan. Hingga sekarang rencana motor masuk tol masih dalam pembahasan Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk melebarkan jalan, biayanya kira-kira 15 miliar per kilometer ya. Nah kalau untuk sepeda motor itu mungkin ya 2/3-nya karena konstruksinya kan tidak terlalu sebesar atau setebal perkerasan untuk jalan tol yang dilewati oleh kendaraan roda 4-nya. Jadi mungkin akan jauh lebih murah. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto menyatakan rencana motor masuk tol sangat memungkinkan secara teknis. Hanya saja, Kementerian Pekerjaan Umum masih mempertimbangkan rencana tersebut dari sisi hukum. Untuk yang motor itu sekarang sedang saya evaluasi dari segi legalnya. Kalau dari fisiknya sih bisa saja diatur jalur khusus, bisa saja. Tapi dari legalnya bisa apa enggak gitu. Karena kalau ada motor masuk di jalan tol kan enggak boleh. Boleh kalau dia dibuatkan jalur khusus. Dan sekarang saya melihat dari sisi legalnya. Pendapat lain muncul dari pengamat transportasi Universitas Indonesia, Alvin Syah, yang mengatakan jalur khusus di jalan tol untuk pengendara sepeda motor tidaklah cocok bila diterapkan di Jakarta. Mungkin bisa efektif di tempat lain, tapi kalau di dalam kota Jakarta sendiri rasanya jalan tol dalam kota, kita mau pasang di mana? Taruhlah yang agak pinggir kota, jalan tol Simatupang. Untuk menampung lalu lintas yang ada dan ke depan aja mereka sudah tidak punya ruang lagi untuk menambah kapasitas. Karena kita lihat fenomena antrian macetan jam-jam sibuk sudah terjadi sekarang. Notabene kan sudah bagian selatan DKI kan. Ya kalau kita asumsikan pusat adalah segitiga emas, di Sudirman dan Kuningan. Ini sendiri sudah, dan dia tidak punya space lagi. Kan nggak mungkin ada satu lajur lagi. Kalau kita bangun special infrastructure untuk ini, saya pikir kan menjadi tidak sebanding. Usulan sepeda motor bisa masuk jalur tol ini bertujuan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di ruas jalan non-tol. Dari Jakarta, Femi Nugraha, Antoni Iviwan mengabarkan.